Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hidayah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sleman, guru di TKIM Bakti Mulia Yogyakarta. Video kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing seperti kesiapan belajar, minat, gaya belajar, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar murid merasa nyaman dalam belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana mendeteksi kebutuhan belajar murid? Dalam mendeteksi kebutuhan belajar murid, guru hendaknya memperhatikan 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam hal ini, mengharuskan guru untuk menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua adalah minat murid, merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang menyenangkan dan memberi kepuasan. Dan minat ini sebagai salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah profil belajar murid, berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasar profil belajar, guru dapat memberikan kesempatan murid untuk belajar secara natural dan efisien. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Beberapa cara yang bisa digunakan diantaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, review dan refleksi terhadap pengajaran, komunikasi dengan murid dan guru kelas sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Sekarang, kita akan mengenal strategi mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3 cara dalam mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Diferensiasi selanjutnya adalah diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai materi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani masing-masing murid sesuai kebutuhan belajarnya. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan perkembangan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang positif di kelas. Guru juga harus memberi dukungan agar murid dapat melampaui tantangannya atau scaffolding. Dan guru juga melakukan penilaian berkelanjutan untuk menentukan program pembelajaran berikutnya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya? Tentu ada. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar murid dapat belajar dengan menyenangkan, sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.2.
Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid ke arah merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dalam rangka menumbuhkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada kolaborasi antara guru dan murid dalam upaya membangun budaya positif di kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara nyaman dan menyenangkan bagi murid dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.